bersama-sama menyiapkan hati dan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan dalam ibadah. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bersama-sama memulai ibadah kita. Bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menaruh setia sampai selama-lamanya, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Turunlah kiranya atas saudara anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Kita akan memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 18. Kita akan pujikan bersama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan tentang kasih demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, betapa kehidupan kita tidak mampu melakukan firman Tuhan yang berkaitan dengan kasih tadi. Kehidupan kita sering melanggar firman Tuhan. Hidup kita sering jauh dari firman Tuhan dan jauh dari Tuhan. Hidup kita masih dikuasai oleh dosa. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan kerendahan dan dengan ketulusan hati kita.
Jikalau kita mengatakan bahwa kita ini tidak berdosa, maka sebenarnya kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita berseru di hadapan Tuhan dalam kerendahan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, Allah yang hebat, Allah yang melihat sampai ke kedalaman hati dan hidup kami. Bahwa kami telah banyak melakukan dosa, kami banyak melakukan kejahatan di hadapan-Mu, sebab tidak satupun apa yang kami kerjakan sesuai dengan kebenaran dari firman Tuhan. Maka sekarang ya Allah kami, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala pelanggaran kami, dan kami mempersembahkan segala permintaan doa di hadapan hadirat-Mu ini, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat limpah. Amin. Dibuka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku, dibuka Tuhan Yesus. Pengumuman pengampunan dosa, dan inilah berita rahmat kepada kita semua. Jikalau kita mengakui segala dosa kita, maka Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang adil, sehingga Ia mengampuni dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah kita diselamatkan oleh sebab iman. Itu bukan pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah, sebab anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pagi ini. Firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea,
anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang diberkati dengan firman Tuhan pada pagi ini. Kita berdoa. Kami datang kepadamu di dalam Tuhan Yesus pada pagi ini. Kami membawa ucapan syukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang sudah mengerjakan banyak perkara yang ajaib dan indah di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, kami bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan dalam ibadah. Maka kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini di dalam penguasaan Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang menguasai hati kami, menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga di dalam ibadah ini, dimanapun kami berada, anak-anak-Mu berada, Tuhan beserta, Tuhan berkuasa, sehingga ibadah ini akan membawa berkat di dalam kehidupan roh dan iman kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini sampai akhir di dalam kuasa Tuhan. Bila ada roh-roh kegelapan, roh setan, roh iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, maka kami usir dan kami singkirkan di dalam kuasa Tuhan Yesus. Sehingga yang berkuasa di tempat ini hanya kuasa Roh Kudus. Yang berkuasa di hati dan hidup kami hanya kuasa Roh Kudus yang membawa ketenangan, kedamaian, dan berkat surga di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini, hamba-Mu menyerahkan gereja-Mu di tempat ini. Kuasa-Mu yang berkuasa di tengah gereja-Mu ini, Engkau yang menjadi kepala gereja di tempat ini, Engkau yang menguasai sepenuhnya, sehingga gereja-Mu di tempat ini benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat
dalam keseluruhan kehidupan mereka, dalam keseharian mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Demikian juga dengan anak-anak dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pendidikan mereka masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menguasai, sehingga kehidupan seluruh jemaat Tuhan benar-benar disertai, diberkati, dan dikuasai di dalam Kristus, dan kehidupan mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup setia dan dekat dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan segala pelayanan yang ada, semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan, Tuhan pakai, Tuhan berkati, sehingga semua yang dilakukan di dalam pelayanan hanya tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Demikian juga untuk segala program gereja yang ada di tahun ini, kami bawa dan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah semua program dapat berjalan dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terkhusus program pembangunan gedung gereja-Mu di tanah belakang, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau. Engkau yang merancang pembangunan ini, maka Engkau juga yang terus berkarya di dalam pembangunan ini sampai selesai. Dana yang dibutuhkan kami percaya Tuhan Yesus yang akan siapkan dan akan sediakan, sehingga dana itu akan terpenuhi dan sungguh pembangunan ini akan selesai pada waktunya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa dan menyerahkan kehidupan gereja, jemaat Tuhan di tempat ini di dalam penguasaan Tuhan. Pada saat ini kami terus berdoa, memohon kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, bahwa setiap bangsa yang ada adalah Tuhan yang mendirikan. Oleh karena itu bangsa Indonesia kami percaya bahwa Engkau yang mendirikan bangsa ini, maka kami berdoa dan menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Tuhan berkati, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan di dalam mereka memimpin bangsa ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Berikan hikmat, berikan kemampuan mereka, supaya semua kepemimpinan mereka, setiap kebijakan benar-benar diberkati di dalam Tuhan. Khusus untuk menghadapi situasi kehidupan yang terjadi di tempat ini, di Indonesia, di mana-mana ada, di mana wabah corona sedemikian rupa merajalela, maka kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya kondisi ini di dalam penguasaan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, Tuhan punya rencana, dan rencana-Mu itu baik, rencana-Mu itu indah. Oleh karena itu Tuhan, dari tempat ini kami terus berseru kepada Tuhan, pulihkan bangsa kami dari kondisi penyakit yang luar biasa ini. Pulihkan negeri kami, pulihkan Indonesia, supaya Indonesia dapat pulih kembali. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan karena penyakit ini. Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami, sehingga mereka tetap semangat walaupun mereka terpapar, walaupun mereka positif. Hamba-Mu berdoa dan kami semua berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan memberikan pertolongan, Engkau yang akan memberikan pemulihan dan kesembuhan untuk saudara-saudara kami semua. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang menangani pasien ini. Ini luar biasa yang dikerjakan oleh para medis ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan mampukan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas medisnya yang diberkati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami semua memohon, kami semua berdoa dan menyerahkan Indonesia di dalam menghadapi COVID-19 ini. Kiranya Engkau yang berkuasa sepenuhnya. Tuhan sanggup menghentikan penyakit ini karena Engkau lebih berkuasa, lebih besar dari penyakit ini. Tuhan, pulihkan bangsa kami
selesaikan penyakit ini dengan cara dan kuasa-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kembali dalam ibadah pagi ini, kami menyerahkan sepenuhnya sampai akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan buka hati, pikiran, dan hidup mereka untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan akan benar-benar menjadi berkat atas kehidupan mereka masing-masing untuk semua saudara-saudara kami yang menyaksikan kebaktian pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu dan pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini sampai akhir nanti. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 364. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih. Di dalam Kristus, hidup kami dilimpahi dengan berkat melalui setiap usaha dan pekerjaan kami. Dan pagi ini di tengah kebaktian, kami membawa persembahan kepadamu. Sucikan, berkati, sehingga persembahan ini akan membawa kemuliaan bagi namamu melalui setiap pelayanan yang dikerjakan oleh gerejamu di tempat ini. Ajar kami untuk mampu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, terlebih mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mempersembahkan dengan penuh sukacita dan ketulusan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah saya pagi ini yaitu saat ditinggal dan saat bersama dengan Yesus. Hari Minggu yang lalu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam khotbah saya hari ini, pagi ini, ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kondisi atau situasi para murid ketika para murid itu ditinggal oleh Yesus. Bagaimana situasi secara psikologis atau secara sosial yang dialami, yang dirasakan oleh para murid. Ternyata ketika Tuhan Yesus itu tidak bersama dengan mereka, ketika Tuhan Yesus itu meninggalkan mereka, kondisi sosialnya,
kondisi psikologisnya memprihatinkan. Mereka ketakutan luar biasa ketika mereka ditinggal oleh Yesus. Ayat 19 dari Yohanes pasal yang ke-20 menunjukkan tentang itu. Yohanes 20 ayat yang ke-19, saya baca firman Tuhan begini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ini kondisi psikologis mereka. Mereka mengalami goncangan. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa setelah mereka tidak lagi bersama dengan Yesus. Jadi, ketika mereka tidak hidup bersama, hidup dekat dengan Yesus, mereka ketakutan. Itu satu. Lalu yang kedua, di tengah kegalauan, di tengah ketakutan, di tengah kebimbangan para murid ini, salah satu murid yang bernama Simon Petrus, kita kembali Yohanes 20 ayat yang ketiga. Simon Petrus berkata kepada murid yang lain, "Aku pergi menangkap ikan." Jadi ketika mereka sudah tidak lagi bersama dengan Yesus, di tengah kegalauan mereka, di tengah ketakutan, di tengah kebimbangan mereka, mereka mencoba untuk kembali kepada pekerjaannya semula, yaitu menangkap ikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Ketika mereka kembali kepada pekerjaannya, ketika mereka tidak lagi bersama dengan Yesus, ketika mereka tidak lagi dekat dengan Yesus, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka gagal. Ternyata tanpa Yesus mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Tanpa dekat dengan Yesus mereka gagal di dalam mengerjakan apapun. Bisa kita bayangkan, semalaman mereka tidak memperoleh apa-apa. Padahal pekerjaan mereka sebelum menjadi murid Yesus adalah nelayan. Mereka sebenarnya orang-orang ahli menangkap ikan di Danau Galilea itu. Tetapi ternyata kemampuan keahlian mereka yang mereka miliki tidak mampu dipakai untuk mengerjakan sesuatu yang berhasil. Itu artinya apa? Artinya adalah tanpa Yesus, tanpa dekat dengan Yesus, mereka gagal dan tidak mendapat apa-apa. Itulah kondisi dan situasi ketika mereka jauh dari Tuhan. Ketika ini menjadi perenungan kita, maka kita harus sadar, orang percaya harus sadar, tanpa Tuhan, tanpa dekat dengan Tuhan, yang terjadi adalah ketakutan, kebimbangan, kegalauan, kekhawatiran, bahkan kegagalan sempurna. Itu tanpa Tuhan. Itu kondisi yang pertama. Lalu kondisi yang kedua oleh para murid. Ketika mereka dekat
dengan Tuhan. Setelah mereka gagal, tidak mendapatkan apa-apa tadi, ada suara, yaitu suara Yesus yang menyapa mereka. Ada suara dari gurunya yang selama itu guru yang agung ini hidup bersama dengan mereka, menyapa mereka. Lalu suara itu memberikan perintah, memberikan firman kepada para murid. Kita baca ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 saya baca. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ini suara yang selama beberapa hari, selama beberapa minggu tidak mereka dengar. Di tengah kegagalan mereka, di tengah kegalauan mereka, ada suara yang sedemikian indah menyapa mereka. Hai anak-anak, ini suara yang menyejukkan bagi orang-orang yang takut, bagi orang-orang yang gagal. Lalu suara itu dilanjutkan dalam ayat yang ke-6. Setelah kegagalan para murid itu, ayat ke-6 Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Jadi suara yang pertama menyapa mereka, lalu dilanjutkan dengan kalimat, "Tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu." Dalam kondisi ini, para murid sudah sedemikian dekat dengan Yesus. Dalam situasi seperti ini, para murid sudah sedemikian dekat dengan firman yang diperintahkan oleh Yesus. Yang selama perjalanan hidup mereka bersama Yesus, mereka sering mendengarkan suara ini, sering mendengarkan firman, sering mendengarkan perintah itu. Lalu, respon para murid. Kita akan lihat respon para murid, ayat yang ke-6, bagian yang terakhir. Firman Tuhan, lalu mereka menebarkannya. Artinya, mereka setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka tidak berpikir kondisi pada saat itu adalah kondisi yang sudah siang. Di dalam ayat yang keempat itu disebutkan situasinya, kondisinya sudah siang. Satu. Lalu yang kedua, mereka tidak berpikir tempat atau laut yang akan ditebari jala itu dangkal atau dalam. Mereka tidak berpikir itu. Yang ada di dalam pikiran mereka adalah suara itu memerintahkan kami untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Mereka taat melakukan perintah itu. Mereka taat melakukan firman itu. Yang terjadi ketika mereka taat adalah mereka mendapatkan ikan yang berjumlah 153 ekor ikan besar. Kenapa ada mukjizat yang seperti ini? Padahal sebelumnya pada malam itu mereka gagal tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika mereka melakukan firman, hidup mereka dikuasai oleh firman. Firman Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Maka apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mereka menikmati mukjizat
yang luar biasa. Itu karena apa? Kuasa firman yang dilakukan oleh mereka. Betapa sukacitanya para murid ketika mereka mendapatkan keberhasilan yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika mereka mendapat berkat yang luar biasa, ikan yang sedemikian banyak Tuhan berikan kepada mereka. Apa yang diminta oleh Yesus? Kita lihat ayat yang ke-10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Apa artinya di situ? Tuhan Yesus menghendaki supaya murid-murid yang mendapat berkat hebat dan luar biasa itu, sebagian dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat ini mengingatkan kepada setiap orang percaya. Ketika anak-anak Tuhan itu diberkati dengan berkat yang besar dari Tuhan, kewajibannya adalah membawa dan mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kondisi kehidupan para murid ketika itu. Jadi jelas, hidup dekat dengan Tuhan itu akan banyak menikmati mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Hidup yang dekat dengan Allah itu akan menikmati perkara-perkara yang ajaib di dalam Tuhan. Hidup dekat dengan Allah berarti dekat dengan firman-Nya. Bahkan firman itu menjadi bagian kehidupan anak-anak Tuhan. Maka ketika terjadi seperti ini, firman Tuhan luar biasa mengingatkan kepada kita. Kita akan lihat Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8, firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini loh janji Allah itu kepada orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Janji Allah yang hidupnya dekat dengan firman Tuhan. Engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Itu yang ditulis oleh firman Tuhan. Dengan janji yang hebat dan janji yang luar biasa itu. Saya akan baca lagi Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama. Saya baca ayat 2 dan ayat yang ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang suka dengan Taurat Tuhan, orang yang suka dengan pengajaran Tuhan, orang yang suka dengan firman Tuhan, lalu itu direnungkan siang dan malam. Apa akibatnya di situ? Akibatnya adalah ayat 3. Saya baca. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya itu dekat dengan firman Tuhan,
melakukan firman itu dalam seluruh kehidupannya. Luar biasa. Pemazmur memaparkan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah yang menjadi janji dari firman Tuhan. Ketika kita sudah memahami akan firman Tuhan yang seperti ini, masihkah kita hidup jauh dari Tuhan? Orang yang hidup jauh dari Tuhan seperti yang saya sampaikan di atas tadi, yang ada dan yang terjadi dalam kehidupannya adalah ketakutan, kebimbangan, dan kegagalan. Tetapi ketika orang itu hidup dekat dengan Tuhan, akan terjadi berkat Tuhan yang hebat dan luar biasa, seperti janji dari firman itu. Maka pagi hari ini, kita diingatkan dan kita diajar oleh firman Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Tetaplah kita hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan itu setia melakukan firman-Nya. Dan disitulah kita akan menikmati janji Tuhan yang sempurna yang Ia janjikan kepada kita. Hiduplah dekat dengan Tuhan, jangan dekat dengan dunia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini, Engkau mengajar kami dengan pengajaran-Mu yang sempurna melalui kebenaran dari firman-Mu. Sedemikian hebat dan luar biasa firman-Mu mengajar kami pagi hari ini. Ketika hidup jauh dari Tuhan, kami akan banyak mengalami ketakutan dan kegagalan. Tetapi ketika kami dekat dengan Engkau, keberhasilan, keberuntungan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Itu firman-Mu pagi ini. Maka biarlah firman ini Engkau tanamkan di hati kami. Engkau kuasakan atas kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar dihidupi dengan firman-Mu. Maka hidup kami akan menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih atas pengajaran dari firman-Mu pagi ini. Demikian juga Tuhan mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengucapkan dan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kebaktian minggu depan masih tetap dalam live streaming seperti ini, karena kita mengikuti anjuran dari pemerintah. Maka untuk kebaktian minggu yang akan datang, minggu depan, tetap dilaksanakan ibadah live streaming semacam ini. Kita akan tutup ibadah pagi ini. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 247. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Kita pujikan 247. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya yang akan terus-menerus menaungi, menyertai, dan memberkati kehidupan saudara dari pagi ini sampai Maranatha. Amin. Good.